Hari ini kita berada di rumah kediaman Bu Vini. Dia ternyata produksi keju mozzarella yang beralamat di Kota Magetan, tepatnya di Jalan Sulawesi nomor 9. Magetan ternyata gudangnya orang-orang kreatif. Nanti kita bisa ngobrol dengan Bu Vini, cara bikinnya, cara produksinya, dan cara pengemasan juga menjualnya. Tapi saya bingung, kenapa nggak dinamakan keju Singolangu ya? Padahal Magetan ini ada produksi susu yang di Singolangu. Nanti kita harus tanya, kenapa nggak dinamakan Singolangu? Kok malah mozzarella kayak nama luar negeri? Nanti kita tanya ke Vini langsung. Nah, oke pemirsa, ini di almari es ini ternyata sudah ada produk keju mozzarella ini. Kelihatan tuh mozzarella. Ini nanti yang cair. Terus ada juga yang bentuk balok yang bisa untuk olah makanan dan apapun. Kita juga harus melihat apa yang dilakukan Bu Vini. Dia ternyata juga bikin ini untuk membuat kemasan atau barang jualan. Bu Vini ini luar biasa. Ada yang bikin cream cheese, ini malah mozzarella liquid. Nanti Bu Vini mau praktek membuat keju. Kita harus bangga, seorang ibu rumah tangga, dia tidak mau hanya mengharapkan gaji atau uang dari seorang suami. Dia ingin ekonominya tambah lancar dengan berbagai cara, terutama kalau Bu Vini ini bikin keju. Nanti kita langsung lihat prakteknya bikin keju. Tapi satu, Magetan harus lebih ke depan, dan seorang ibu rumah tangga seperti Bu Vini harus menjadi contoh oleh ibu-ibu rumah tangga yang lain. Harus kreativitas untuk menunjang ekonomi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah mencari hampir satu jam dari Madiun, Magetan, datangnya nampaknya di sini. Ini di kediaman Bu Vini. Dia seorang ibu rumah tangga yang beberapa bulan ini getol membuat keju. Kalau saya lihat tadi mereknya mozzarella ya. Oke Bu Vini, maka saya jawab ini. Apa yang membuat Bu Vini getol membuat usaha keju? Pertama-tama karena saya mempunyai keahlian sedikit dari waktu semenjak saya bekerja di hotel dulu. Satu, yang kedua saya melihat kok untuk mencari keju seperti yang saya buat ini di Magetan Sulit, iya. Harus mencari ke kota yang terdekat yang agak ramai dibanding Magetan, yaitu Madiun atau ke Jadi saya memang kan usaha di bidang kuliner. Saya membuat usaha yang makanan yang ada rasa keju. Saya coba untuk membuat keju tadinya hanya sekedar untuk konsumsi sendiri. Lama-lama kok saya tawarkan ke teman-teman, ke pengajian, ke arisan, kok mereka berminat. Ya, saya coba jualnya ke umum. Alhamdulillah ya respon mereka bilang untuk saya lumayan hampir sama dengan yang sudah dikasih. Oke, untuk bahan baku Ibu, kan susu di Magetan ini hanya di Singolangu. Berapa liter per hari Ibu ngambil? Kalau saya biasanya dapat 30 liter Dari Singolangu. Sebetulnya yang saya minta kuotanya itu hampir lebih dari 50 liter. 50 liter per hari. Tapi karena dari Singolangu hanya membatasi, saya dapatnya per hari. Oke, berapa bulan Ibu usaha? Dari bulan Januari sampai tanggal 12. Berarti belum ada 1 tahun dong. Belum. Baru 7 bulan dan ada masalah sedikit dari COVID ini ya? Kalau COVID, alhamdulillah tidak begitu berdampak. Tidak ya? Hanya dapatnya dari susu ini. Susunya untuk stok susu ya? Stok susu. Oke Bu, mungkin bahan baku yang murni ya susu ya? Betul. Hanya susu ya bahan bakunya? Bahan baku saya hanya susu, kalau cuka. Cuka. Biasanya saya pakai Jeruk nipis. Cuka yang coba kan bahan kimia ya Pak. Sama garam untuk bahan pengawet. Oke, aku tadi melihat mereknya mozzarella. Kenapa nggak dibikin merek keju Singolangu Magetan? Karena Ibu asli Magetan dong. Iya. Kenapa Bu? Ada beberapa
dapat yang bilang katanya, Mbak, saya pertama memang mau pakai keju merek Simalangu. Produk by Simalangu. Ternyata ada beberapa komunitas di sana yang bilang katanya kalau bisa jangan pakai kata-kata Simalangu atau daerah Simalangu. Saya sendiri kurang jelas kenapa, tapi akhirnya saya menuruti karena saya takut nanti permintaan susu saya berkurang. Boleh gitu ya. Harusnya lebih suka dong, Simalangu kan Magetan. Di sana kan hanya produk susu ya, susu untuk diminum. Dan mungkin untuk produk kejunya belum ada sana. Tapi menurut Bu Vini gimana? Gak apa-apa ya? Kalau bagi saya sih tidak ada masalah. Cuman saya bermaksud dulu pemakaian nama Simalangu itu ingin membantu memperkenalkan ke publik ke orang luar lainnya bahwa Simalangu adalah produksi susu terbesar di Magetan khususnya. Untuk penjualan Ibu saat ini melalui medsos atau melalui Ibu langsung door to door atau COD atau gimana? Ya, lebih banyak kami dengan online dengan COD. Sama dari medsos saya punya grup WA dan Facebook juga. Dan untuk keluar kota ini masih belum begitu banyak. Tapi ya, alhamdulillah sudah ada yang minta dari Bali sama dari Jakarta untuk jadi distributor. Selama di Magetan pernah nggak Ibu memamerkan di saat Magetan itu ada event-event? Belum. Nanti dicoba Bu ya? Alhamdulillah mudah-mudahan. Oke, kira-kira Ibu sekali Ibu itu produksi bisa berapa kilo keju jadinya? Kalau perhitungan saya dari 10 liter susu itu menghasilkan 5 kilo keju. 10 liter 5 kilo keju. Betul. Terus daripada dijual susu untuk minum, keuntungan dengan keju itu gimana? 2 kali lipat, Pak. Berarti lebih untung keju. Iya, untung keju. Alhamdulillah selama ini keju memang produksinya kalau orang Jawa bilang jelimet ya, Pak. Jelimet ya? Betul. Tapi hasilnya pun tidak kalah, maksudnya sebandinglah dengan pengorbanan kita untuk cara membuatnya nanti. Oke, jenis keju Ibu tadi ya, Ibu pernah cerita kayak Mulur. Itu gimana kok bisa mulur kejunya? Hanya dari keahlian kita untuk mengolah itu kan keju mozzarella buatnya seperti jenang dodol. Dari susu yang encer kita saatkan kita tiriskan jadi hanya ampas atau didih. Nah, ampas yang didih itu kita beri cuka sedikit sama garam untuk pengawet dan perasa, lalu kita aduk dengan spatula atau dengan sutil. Berapa menit untuk membuat dari susu cair sampai ke keju kering? Setengah jam jadi. Nanti kita bisa praktek ya? Bisa. Pemirsa, itu tadi apa yang dikatakan Bu Vini. Keju Magetan, kita ngomong Magetan. Pernah Bu Vini bikin keju mau di atas namakan Simalangu, biar Simalangu yang ada susunya itu moncer. Tapi karena ada komunitas yang kurang berkenan, akhirnya bermerek Mozzarella. Semoga usaha Bu Vini bisa mengangkat perekonomian keluarga Bu Vini terutama, dan mengangkat kota Magetan, bahwa di Magetan ini ada seorang ibu rumah tangga yang tidak mau kalah dengan suaminya mencari uang. Dia getol membuat keju, dia jual melalui medsos dan melalui teman-teman komunitas, teman-teman pengajian. Nanti kita melihat prakteknya Bu Vini mungkin keju, katanya hanya setengah jam. Kita sendiri belum tahu gimana prakteknya keju, gimana keju itu jadi mulur. Nah, semoga apa yang Lau TV kunjungi di tempat Bu Vini bisa menggugah hati semua para ibu-ibu rumah tangga untuk berbuat untuk suami terutama, menambah ekonomi keluarga. Oke. Terima kasih Bu Vini atas bincang-bincang kita pagi ini. Nanti kita melihat Bu Vini bikinnya. Pemirsa, nanti kita melihat Bu Vini bikin keju ya. Nanti kita mungkin sedikit merasakan lah mungkin legitnya keju dari Bu Vini yang asli Jalan Sulawesi nomor 9, Kota Magetan, Kelurahan Tawanganom. Semoga keju bikinan Bu Vini tidak kalah dengan keju-keju luar negeri. Magetan ada yang produksi keju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat produksinya.
pertama kita panaskan susu yang fresh tanpa campuran, kurang lebih 1 liter. Itu kita panaskan sampai mendekati suhu 40 sampai 50 derajat. Setelah itu sampai tidak terlalu mendidih kita matikan. Lalu asam sitrat yang banyak untuk takaran dari 60 ml. 1 liter susu, cukanya 60 ml. Betul. Terus Setelah itu kita beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mendiamkan sampai susu itu menggumpal. Berarti bahannya memang murni susu ya, tidak ada bahan lain selain itu ya. Berarti apa namanya itu, yang mozzarella itu memang bahannya susu. Pikir saya ada campuran apa-apa, enggak ya? Oh tidak, Enggak ya. tidak ada pengawet. Pengawetnya hanya dari garam. Garam ya, Iya. agak asin gitu ya. Betul. Selain buat pengawet, dia juga buat perasa. Terus selain garam, apalagi perasaannya ada ya? Tidak ada. Ya hanya garam sama susu dok. Betul. Makanya cuma asin ya. Iya, tapi mahalnya karena semakin banyak susu itu semakin dia mulur. Oh, semakin banyak susu minum. Semakin banyak susu yang kita buat semakin memanjang. Kalau dipotong itu tidak akan putus, makanya tarik tidak akan putus. Ya. Kita tunggu sampai kurang lebih 5-10 menit sampai agak panas. Jangan terlalu panas karena kalau susu sudah panas itu merusak. Udah diaduk ya. Mulur, nggak bisa mulur ya akhirnya. Berarti kita matikan, kita tuangkan cuka, satu botol, secara menutup. Oh gitu ya. Kita diamkan kurang lebih 5 menit supaya gumpalannya menjadi sempurna. Apa ya fungsi coka? Itu untuk menggumpalkan susu supaya menjadi apa ya, kalau itu didih. Mendidih. Ampasnya ya, ampasnya menjadi nyatu. Jenis coka, semua coka sama? Bisa? Sama. Tidak ada harus jenis coka begini enggak? Sebetulnya lebih bagus itu jeruk nipis. Karena dia lebih alami dan rasa wanginya lebih khas. Jeruk nipis jadi juga bisa untuk itu? Bisa. Tanpa coka? Tanpa cuka bisa. Jadi perbandingannya untuk 60 cuka itu jeruk nipisnya 3. 60 60 ml cuka 60 ml coka, berbanding dengan jeruk Tiga. nipisnya 3 biji. Iya, Sama susunya 1 liter. 1 liter. Oh gitu ya. Berarti tinggal ngalikan berapa puluh liter gitu aja ya nanti ya. Ini pemirsa sudah mulai menggumpal ini. Bisa enggak? Kan bisa enggak? Pemirsa, susu yang bikinan ini juga untuk bikin apa itu keju mozzarella sudah mulai menggumpal. Ternyata sangat mudah ya prakteknya. Tapi kalau nggak hati-hati bisa pecah katanya. Kepanasan juga bisa pecah, makanya feelingnya ini harus yang pas ini. Jadi kelihatan mudah, ya nggak mudah. Kelihatan susah juga nggak susah karena susu mentah dipanasin, dikasih coka biar menggumpal jadi keju. Luar biasa ini. Ini harusnya semua ibu-ibu rumah tangga bisa bikin seperti ini, tidak hanya Bu Vini ini. Tapi itu tadi, kemauan, tekad, niat itu nomor 1.
cuma meraba-raba aja nggak mungkin. Dan itu harus belajar lebih, tiap hari harus belajar Bu ini untuk membuat kejunya semakin bagus dan semakin diminati oleh masyarakat semua. Kita nanti lihat matangnya keju ya. Pemirsa, yang diambil yang atasnya ini, yang kata Ibu ini sari-sarinya susu ini yang untuk keju ini. Yang untuk molor ini. Ini 1 liter paling jadi 1/4 aja ini. Sendok teh paling 2 gram menggoreng. Ya, ini jenisnya apa tadi? Mozzarella, keju yang untuk ngulur ya. Yang tadi yang di box tadi yang keras tadi yang untuk dianu tuh ya, yang diparus itu ya? Bukan mozzarella. Berarti mozzarella itu nanti dipanasi dulu kalau biasanya ya potong-potong parut, parutannya yang di atas itu panas yang mulur ya ya. Susu ya. Prakteknya mudah tapi belum tentu kita bisa ini. saya sama 200 juga pernah ya itu sampai 50 liter Resiko. Ini yang mozzarella. Iya. Nah, terus untuk ibu-ibu yang beli, caranya membuat olahan gimana? Ini kan masih keras. Ini bisa nanti Dipotong. dibuat seperti dadu atau diparut atau nanti bisa juga dilelehkan gitu aja di atas. Terus dicampuri apa roti itu ya? Ya, biasanya untuk makanan pizza, terus makaroni skuter yang banyak kejunya atau roti yang di dalamnya ada isian keju. Nanti pas digigit itu dia akan ketarik mulur seperti karet. Karet itu ya. Iya. Itu yang uniknya mozzarella itu ya. Keju mulur. Betul. Harga berapa? Kalau untuk 200 gram saya ngasih harganya 25.000. Ini 25.000. Iya. Ini 200 gram. Iya. Terus yang dikemas plastik itu Ini plastik ini juga sama. sama Liquid, artinya liquid adalah lebih cair daripada yang padat ini. dipanasi juga. Betul, sama dipanas. Cuman dia tidak perlu Berarti begini Bu, seumpama kita nih bikin roti bakar, itu dipanasi langsung dientet di atasnya gitu bisa langsung makan ya? Iya. Ini kalau memang mau dipakai direndam dulu di air Panas, ya, dia baru sudah. nanti bisa dituang. Oh gitu ya? Kan Nggak perlu di air panas enggak ya? Nggak perlu air hangat. Oh, berarti Masih air hangat. posisi beku kan ini. Gini. Jadi kalau mau dipakai direndam dulu di air hangat, dia lebih cepat mulurnya, cepat kelihatan mulur. Betul, siap. Apa itu kok bisa namanya Victo itu apa? Spekto ini sebetulnya namanya hampir sama dengan ini juga mozzarella. Mozzarella itu nama jenis keju. Jenis keju. Betul. Ada keju yang keras, ada keju yang lembut. Nah ini termasuk adalah keju yang lembut. Yang Karena lembut. proses pembuatannya tidak lama. Antara keju pekto ini dengan yang ini perbedaannya adalah dari pengolahan. Ini lebih lama, kurang lebih setengah jam. Kalau ini hanya 15 menit. Jadi lebih cair Yang di mozzarella, kemasan. kemasan itu. Kira-kira sebulan sampai berapa omset Bu? Omset alhamdulillah 1 bulan itu kurang lebih 8 sampai 10. 2 juta ya? 1 bulan. Ya, itu tidak tetap ya Pak. Tidak tetap ya? Tergantung permintaan. Betul. Gitu.
Dan terus produksinya tiap hari atau? Produksi tiap hari. Tiap hari produksi ya? Iya. Lawu TV, TV ini Wong Magetan.